bar adata kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat iksif anal hujuban wujuhatil ma'ani hatta nattali ala khafiyati hadhil muskilat waghfirna minal khoto'i wa zolami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub innal ladzina syaruna bi ayatillahi samanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Imam wayahe Khalid Bung Karno imam jene niki wae undangane karo doa bersama antara agama niku. Pamit ae ngaji ae ya wis. Pada rono ora rono ya kono wis jalan. Sumaktalafat hadhil furqatu hadhil firqah ala salasati aujuhin. Kaifiyatil hadri diwingenane diaturaken bahwa setan itu tidak akan pernah bisa lepas dari manusia. Jangankan manusia biasa, nabi pun tidak lepas dari setan. Dawuh Allah, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwas sayatinal insi wal jinni. Wa ja'alna lan dadekaken nyong isun saya jadikan syaitonal insi wal jinni, setan berupa jin, setan yang tidak kelihatan, maksudnya jin itu. Wal insi dan setan yang nampak. Nah, insin itu menungson darani insun mergo lulut apa piye. Kan insun ya lulut ya darani unsun kena digawe hiburan. Ya ini si Hanun mergo lalian terserah niku jenenge mustaqil saka ndi ngono wae. Tidak akan pernah lepas likulli nabiyyin, setiap nabi. Nah, karena setan itu tidak pernah lepas dari manusia, baik manusia biasa atau manusia khusus, yaitu adalah nabi, dan tidak bisa kita aman dari godaannya. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah wajib siap menghadapi setan sebelum hadir untuk mencegah dari setan dalam rangka intidharon liwurudihi, antisipasi atas hadirnya setan, alias siap-siap kita untuk melindungi, untuk menjaga, untuk mageri antisipasi hadirnya. Cara maknane ngoten nek bahasa sakniki ngoten. Intidharon krana ngenteni liwurudi ya kan. Untuk menunggu ya, untuk antisipasi. Jadi apakah cukup kita wajib tawakal kepada Allah supaya Allah saja yang mencegah? Atau apakah kita wajib sibuk dengan ibadah dan melupakan dari setan? Hal ini terjadi tiga sikap dari golongan ulama, dari golongan manusia, dari golongan firqah. Pertama,
Fadhabat firqatun min ahlil Basrah ila annal aqwiya qad istaghnau 'anil hadri minasyaitan. Golongan ahli Basrah niku ten Baghdad, bahwa orang-orang yang kuat ini cukup tidak membutuhkan untuk takut dari setan, untuk siap untuk memageri setan. Hadrin niku siap-siap, hati-hati dari setan. Istaghnau berarti gak butuh, maksudnya kodis istaghnau itu tidak butuh untuk ngadepi setan, tidak butuh siap menghadapi setan, tidak perlu antisipasi kehadiran setan. Kenapa? Li'annahum inqata'u ilallah wastaghalu bihubbihi fa'tazalahum. Karena dia cukup sibuk ibadah kepada Allah, sibuk cinta kepada Allah, fa'tazalamu syaitan wa aisa minhum, sehingga setan kebirit-birit lari darinya dan putus asa. Wa khonasa anhum. Khonasan itu ya kebirit-birit ngono wae ya. Melayu ngono ini, mundur. Ini sikap dari golongan ahli Basrah. Kedua dari golongan ahli Syam, wa zabat firqatun min ahli Syam. Illa anna tarassuda lil hadri minhu, orang yang perlu siap siaga antisipasi kedatangan setan, berlindung dengan menjauhi setan. Innama yahtaju ilaihi man qalla yaqinuhu wa naqasa tawakkuluhu. Konon hanya dilakukan orang-orang yang keyakinannya ini menurun, orang-orang yang tawakalnya kurang. Faman aikona bi anna syarika lillahi fi tadbiri fala yakhzaru ghairahu. Orang yang yakin tidak ada yang menyekutui kepada Allah dalam mengatur segala sesuatu, tidak perlu takut pada selain Allah. Dan mereka atau orang tersebut akan tahu bahwa setan itu makhluk yang zalil, laisa lahu amrun, tidak punya kemampuan apa-apa. Wala yakunu ila ma'aradallah, dan tidak akan pernah melakukan segala sesuatu kecuali yang dikehendaki Allah. Fa huwal dhar wan nafi. Wal arif yastahyi minhu ayahdira ghairah. Allah yang bikin bahaya, Allah yang bikin manfaat. Orang yang makrifat malu kepada Allah untuk takut kepada selain Allah. Karena diawani fakhafuni wala takhafu wala takhafun nasa wala takhafunan nasa wala takhafuni. Kuwi wedinan menungso ra wedinan ingsun. Berarti orang yang yakin dengan wahdaniyatnya Allah tidak memerlukan untuk takut kepada setan, untuk antisipasi atas kedatangan setan. Ini golongan firqah yang kedua, firqah dari ahli Syam. Firqah yang ketiga, wa qalat firqatun min ahlil ilmi la budda minal hadar minasyaiton. Kita perlu takut dengan setan. Kita perlu antisipasi kedatangan setan. Wa ma zakarahul basirun minal aqwiya qad istaghna wa anil hadzi wa khallat qulubuhum min an hubbid dunya bil kulliyah fa huwa wasilatu syaiton yakadu yakunu hururon. Orang yang berpendapat sebagaimana ahli Basrah bahwa kalau orang itu kuat
maka juga tidak membutuhkan takut pada setan. Tidak membutuhkan untuk antisipasi kedatangan setan. Dan hatinya sepi dari dunia, sepi dari urusan selain Allah dengan cara total. Ketahuilah pendapat ini sebenarnya adalah sarana untuk setan menggoda kepada mereka. Kena kudu setan menggoyok ngono iku. Saniki kan yo banyak yang berpendapat semacam itu. Gak usah takut corona, gak usah takut semuanya yang setan itu orang yang hilang imannya, hilang keyakinannya, hilang tawakalnya sampai mengatakan semacam itu. Wong pakai masker jadi hilang keyakinannya, hilang keimanannya. Ini orang yang digoda karo setan. Di pendapat ini sarana setan. Hampir orang ini terbujuk. Nah, lalu kenapa kok bisa terbujuk? Karena ambiya saja itu tidak ada yang merasa selamat dari godaan setan. Bagaimana umatnya kok bisa merasa selamat dari godaan setan, selamat dari syahwat, selamat dari hubid dunia. Bahkan dalam sifatnya Allah, bahkan walaisa kullu waswasatin minasyahwat wa hubid dunya bal fi sifatillah. Aku masalah waswasa setan, godaan setan yang semacam itu bukan karena syahwat, bukan karena hubud dunya, bahkan memang dalam sifatnya Allah dan asmanya Allah. Bahkan juga termasuk menganggap bid'ah itu baik, itu ya termasuk godaannya setan. Walayan ju ahadun minal khotor fihi, tidak ada satupun yang bisa selamat dari angan-angan yang semacam ini. Makanya kemarin dikatakan ada seorang sahabat matur kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya atau kami selalu kedatangan sesuatu di dalam hati, dan andai kata dalam hatiku ada sesuatu yang andai kata saya disuruh mengungkapkan hal ini, lebih baik saya mati disamber beledek. Lebih baik saya masuk dalam jurang yang dalam, malu karena ini. Terus Rasulullah mengatakan bahwa angan-angan itu adalah dari setan, sedangkan kamu mencegah, kamu ingin menolak, kamu tidak suka hal itu datang dari keimanan. Ketidaksukaanmu sifat yang semacam itu datang dari keimanan. Lho ngoten. Berarti enggak akan pernah bisa lepas dari godaannya setan. Sampai dikatakan orang yang mempunyai dugaan, bagaimana tidak, Rasulullah saja mengatakan innahu la yughalnu ala qalbi ma'a anna syaitanahu qad aslama wala ya'muru ila bi khair. Rasulullah saja itu mengatakan saya tidak aman dari godaan setan. Padahal setannya Rasul masuk Islam. Setannya Rasul tidak pernah memerintahkan kecuali kebaikan. Namun Rasulullah tidak aman, selalu ditutupi karo setan. Mulane dawuh Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayang syahullahu ma yulki syaitanu summa bi hukmillahi summa yuhkimu ayat yuhkimullahu ayati summa yuhkimullahu ayati. Setiap nabi, setiap rasul sebelum engkau Muhammad, ketika punya tamanna, angen-angen, maka setan akan masuk, akan menjatuhkan dalam angen-angennya itu, dan kemudian dihilangkan, dibusuk oleh Allah Ta'ala apa yang dijatuhkan oleh setan, dan diperkuatkan dengan ayatillah. Itu kalau nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul, tidak ada jaminan untuk summa yuhkimullahu ayati. Ka enek ngono kok yo
merasa bahwa dia selamat dari setan. Barang siapa mempunyai dugaan bahwa sibuknya dia kepada Allah melebihi daripada sibuknya Rasulullah dan anbiya-anbiya lain, berarti orang yang kebujuk dan tidak aman dari godaan setan. Nah ini. Kemudian bagaimana mungkin dia itu merasa aman dari setan? Bagaimana Rasulullah saja yang di situ jelas utusannya Allah, ahli sibuk pada Allah, selalu baca istighfar setiap hari 100 kali, itu pun masih membawa pedang ketika waktu perang, masih membawa perisai dalam waktu perang. Yes. Nah, mazhab yang ketiga, mazhab yang pertama kebatalannya kedua. Sedangkan mazhab yang ketiga yabtulu mazhab al-firqasaniyah fi dhannihim anna zalika qadihun bitawakal. Mazhab yang kedua yang mengatakan bahwa melakukan sebab antisipasi menghadapi setan itu termasuk ngurangi keyakinan, ngurangi ketawakalan, ngurangi keimanan. Ini termasuk dibatalkan dengan adanya Rasulullah mengambil perisai, tameng, mengambil pedang dan mengumpulkan tentara, membuat parit di dalam peperangan. Ternyata mengambil perisai. Perisai ini tameng, termasuk kelambi besi. Membawa pedang, mengumpulkan bala tentara, membuat parit jebakan. Ini tidak merusak di dalam tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan merusak tawakal? Kaifa yakdihu bitawakal al khauf mimma khawafallahu bihi. Bagaimana akan merusak tawakal? Takut dengan apa yang Allah menakut-nakuti kepadanya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Demikian pula masa corona sama. Allah Ta'ala menakut-nakuti wala tulqu bi aidikum ila tahlukah la dharara wala dirara. Tidak ada kita takut dengan corona itu merusak di dalam tawakal, karena itu termasuk diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Imam Ghazali menjelaskan di dalam bab tawakal bahwa sangat salah orang yang mempunyai dugaan bahwa makna tawakal adalah melepaskan sebab dengan secara totalitas. Orang yang mempunyai anggapan bahwa man zama anna makna tawakal an-nuzu anil asbab bil kulliyah. Demikian pula perintahnya Allah, wa qalu ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail la yunaqidu imtisalat tawakal. Perintahnya Allah untuk siap-siap menghadapi musuh orang kafir dengan semampumu, dengan kekuatan pasukan kuda. Ini tidak bertentangan dengan mengikuti perintah tawakal, dengan catatan mahmat taqaddal qalbu an-nadar wan nafi wal muhya wal mumita huwallahu ta'ala. Selama punya itikad bahwa ad-dara wan nafi'a, yang bikin bahaya, yang bikin kemanfaatan, yang bikin hidup, yang bikin mati adalah Allah. Jadi tidak bahaya kita takut. Jadi kita menyiapkan siap siaga untuk menghadapi setan. Kita khawatir digoda oleh setan.
ini tidak bertentangan dengan tawakal selama hati kita beriktikad, berkeyakinan yang bikin bahaya, yang bikin manfaat, yang bikin hidup, yang bikin mati adalah Allah, sedangkan kadzalika yakhtaru syaitan wa ya'taqidu. Demikian pula kita lari dari setan. Kita takut dengan setan, antisipasi menghadapi setan, wa ya'taqidu annal hadiya wal mudillahu Allah. Yang bikin hidayah itu Allah, yang bikin sesat itu Allah. Dan kita meyakinkan wa yadhur anna al asbaba wasa itu musakharatun. Sedangkan sebab-sebab termasuk setan, corona itu adalah sarana yang dilulutkan oleh Allah. Kama karena fitawakal. Sudah, ini yang disampaikan oleh Syekh Mahasi Al-Harsul Mahasib rahimallah was-sahih alladhi yashhadu lahu nurul ilmi. Ini adalah pendapat yang benar yang keluar dari cahayanya ilmu. Wa ma qablahu yasbihu ayyakuna min kalamil ibadil ladzina lam ya'zuz ilmuhum wa yadhunnuna annama yahjumu alaihim minal akhwal fi ba'dil awqat minal istighraq billah yastamir ala dawam wa huwa ba'idun. Pendapat yang selain ini berarti yang pertama dan yang kedua ini adalah kalamnya hamba-hamba yang ilmunya belum mengkristal di dalam hati. Lam ya'zus ilmuhum itu belum mengkristal. Mereka Gharzun Ghariziyah niku tumancep. Lam yaghzur orang-orang Ghariziyah kok zirun ya. Lam yaghzur ilmuhum, yang ilmunya belum layak suruh, belum banyak ilmunya. Ai layak suruh ilmuhum, ora akeh ilmune. Dan mereka punya dugaan bahwa tingkah sikap yang terjadi pada sebagian waktu, yakni istighraq billah wis jare pangeran, gak takut segala-galanya, gak susah dengan segala-galanya. Mereka mempunyai dugaan bahwa sifat yang semacam itu akan tamir, gak bisa, karena itu hal itu qad la yadumu wa kasirun. Kalau dawam qad yadumu wa nadirun, yang punya hal, karena hal ini enggak bisa diusahakan, enggak bisa dibuang, datang seketika. Orang yang punya dugaan bahwa hal itu akan terus menerus, ini baidun adoh. Rasulullah saja itu halnya enggak terus menerus. Bagaimana tidak ketika Rasulullah niki dalam hal yang jamun, akhirnya waktu kekurangan air saja sudah bisa keluar air dari jari-jarinya. Sayuran makanan bisa menjadi banyak. Tapi ketika farkun, apa yang terjadi? Sampai kelaparan, perutnya diganjel dengan batu. Loh, kok teko lho. Dan ini waktu farkun nggak bisa. Ketika Rasulullah dalam makom jamun, dia mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi ketika dalam farkun beliau mengatakan, ya Allah, kalau Engkau tidak memberi menang kepada saya, lam tubat man fil ardi, kau tidak akan disembah dengan orang yang di bumi. Lah ngene, di donga niku didongkai donga karo Warisman. Gak menang kau tidak disembah orang di bumi. Ya perang Badar dipadakno karo perang karo Prabowo Jokowi.
Lah kono musuhe wong kafir. Lah wong Islam tek kan ya mungkin gak disembah kan. Lah itu kan nganggep wong-wong sak liyane Prabowo niku gak ana sing nyembah nang pangeran. Ya ndak masalah wis. Po cari-cari ngono ae wis. Urusane kono bukan gak masalah ngono bukan. Wis urusane kono. Wis. Berarti 3 pendapat ini sudah jelas. Yang kedua ini tetap kita antisipasi. Tetap kita siap-siap. Tetap kita menghindar dan takut. Bukan tidak akan bertentangan dengan keimanan, tidak akan bertentangan dengan keyakinan, tidak bertentangan dengan tawakal. Cuman bagaimana caranya kita menghindar, bagaimana caranya kita takut, bagaimana caranya kita antisipasi. Summaktalafat hadhil firqatu ala salasati aujuhin fi kaifiyatil khadri. Cara antisipasi, cara menjauhi, cara siap siaga menghadapi setan ini ada 3 kelompok lagi. Berarti akhirnya sudah dinenem. Ada 3 kelompok lagi. Faqala qaumun idza hadzarallahu ta'ala al-adwa fala yanbaghi ayyakuna syai'un aghlaba ala qulubina min zikrihi wal hadri minhu wa tarassudi lahu. Pertama, kalau Allah Ta'ala menakut-nakuti, memberi warning kepada kita, memberi peringatan kepada kita untuk datangnya musuh, maka bagi kita seharusnya tidak ada yang lebih mengalahkan hati kita dibandingkan selalu konsentrasi dengan musuh, selalu antisipasi dengan musuh, watarosud lau selalu siap siaga menghadapi musuh. Ini untuk kaum pertama. Kenapa? Fa inna idza ghafalna anhu lahdatan fayusiku ayyuhlikana. Karena kalau kita lupa sedikit pun, lengah sedikit pun dari musuh itu, maka dia akan merusak kita, mengalahkan kita. Ini pendapat yang pertama dalam menghadapi caranya antisipasi tarasud niku siap siaga. Siap siaga itu mampu menghadapi. Wa qala qaumun inna zalika yuaddi ila khuluwil qalbi an dzikrillah wastighalil hammi kullihi bisyaitan. Menurut kaum, pendapat yang pertama itu keliru. Karena kalau kita terus yang menang dalam hati kita ingat pada apa yang diwarningkan oleh Allah, selalu dipenuhi dengan kekhawatiran kepada setan, selalu dipenuhi dengan tarasud lahu, siap siaga menghadapi setan, maka mengakibatkan hati kita kosong dari ingat kepada Allah, mengakibatkan sibuknya cita-cita kita. Istighalil hammi itu ya cita-cita, keinginan kita, kulli bisyaitan, keinginan kita atau konsentrasi kita lah. Istighalil hammi ini akan menggilakan konsentrasi kita penuh kepada setan. Wa dzalika muradus syaitan minna. Lah itu kehendaknya setan, keinginannya setan kepada kita seperti itu. Kita siap terus menghadapi musuh, menghadapi setan, menghadapi siap siaga, akhirnya tidak jadi berangkat kepada Allah Ta'ala. Yang kemarin disebutkan oleh Syekh Makhasibi, seperti halnya orang akan berangkat ngaji, ketika digoda akhirnya kita ladeni. Seperti kita akan memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dibid'ahkan seseorang, dihalau oleh seorang, terus kita sibuk menghadapi dengan jidal,
dengan mirok, dengan melawan, wah itu sudah kena perangkatnya setan ya. Wis kamu sibuknya seperti itu gak sido ibadah kowe. Hore setan. Wa dzalika muradus syaitan minna. Bal nastahilu bil ibadah wa bi dzikrillah wala nansa asyaitona wa adawatahu. Wal hajat ilal hadri minhu fatastami'u bainal amrain. Balik kita harus istighfar kepada Allah, zikir kepada Allah, tapi jangan lupa dengan setan. Jangan lupa kalau setan itu memusuhi kita. Dan jangan lupa kita butuh antisipasi kepada setan. Sehingga terjadilah kumpul dua hal di dalam hati kita. Fa inna sinahu rubbama arada min haitsu la nahtasibu. Karena kalau kita lengah dari setan, tidak konsentrasi dengan setan, maka rubbama arada, terkadang dia akan datang kepada kita dengan min haitsu la nahtasibu, dari waktu, dari tempat yang kita tidak nyana-nyana, enggak duga-duga, enggak nyana-nyana. Wa inna jarratna li dzikrihi, walaupun wa inna jarratna li dzikrihi kama qad ahmalna dzikrallah fal jam'u aula. Nah, kalau kita tajarut niku meligi zikir kepada setan sebagaimana kita mengihmalkan meninggalkan zikir kepada Allah. Karena itu fal jam'u aula, lebih baik kita akan kumpulkan zikir dengan setan ya zikir pada Allah. Zikir setan juga zikir kepada Allah. Agar kedua-duanya ini masuk, kita bisa ingat ibadah juga antisipasi gitu nih. Karena ngadepi corona itu kita juga jamaah, juga sholat, juga zikir kepada Allah, juga tahlilan, tapi juga sibuk untuk antisipasi datangnya corona. Fal jamu aula. Ini menurut pendapat yang kedua. Apa benar? Jadi ini banyak pendapat toh. Wa qalal ulama ul muhaqqiquna kholatul fariqoni. Menurut ulama yang muhakkikun, yang betul-betul menyatakan hukum dengan dalilnya, keputusannya dengan dalil, pendapat yang pertama dan kedua ini salah semua. Kholato, pendapat yang mengatakan kita harus penuh konsentrasi menghadapi musuh karena itu perintah Allah, sehingga enggak Jumatan, sehingga enggak jamaah, ini salah. Nah, perintah yang kedua yaitu kita ya jamaah, ya Jumatan, tapi kita jaga juga antisipasi kedatangannya mereka, sehingga dalam hati kita juga zikir kepada Allah, ingat juga kepada setan. Ini juga salah. Salahnya di mana? Qala lama al muhaqqiqun ghalatul fariqan. Amal awalu faqad tajarrada li dzikri syaitan. Tajarrada apa? Amal ula faqad tajarrad tu li dzikri syaitan. Amal ula faqad tajarradat li dzikri syaitan wa nasiyat dzikrallahi. Untuk yang pertama, ini kita itu apa niku matane niku tajarrada wa nasiyah, sing ten jerone niku tajarradat li dzikri syaitan wa nasiyat dzikrallah. Untuk yang pertama, berarti yang mengatakan kita harus penuh konsentrasi ingat kepada setan,
Ini berarti orang tersebut akan penuh tajarodat itu meligi niku penuh zikir kepada setan, lupa zikir kepada Allah. Wala yakfa gholatuha alaman ta'amala kalamaha. Kalau orang itu mau betul-betul moderat dan konsen bisa memikirkan dengan dalam, akan tahu kesalahan orang seperti ini. Napa? Lah yo marih iling karo setan, iling corona, awan bengi iling corona ora iling Gusti Allah. Kenapa? Wa innama umirna bil hadzri minasyaiton kaila yasudana anil zikri. Padahal kita diperintahkan untuk antisipasi syaitan, menjauhi setan supaya tidak menghalang-halangi zikir kita. Bukan malah justru golek uceng kelangan delek, yaitu buru buru upo kelangan ambeng. Dan ini berarti cara gampangan sarana dikalahkan karo tujuan kalah karo sarana. Nepil cagak kenek tembok, ngesir anak kenek embok. Mestine mbok niku kanggo sarana mendekati anak, kepala yang kena embok. Iya. Keliru. Kecedaan lek. Lha ngaten. Fa kaifa naj'alu dzikrahu aghlabal asya. Wong tujuannya kita untuk antisipasi setan biar tidak menghalang-halangi zikir kepada kita. Bagaimana zikir kepada setan akan bisa mengalahkan segala sesuatu di dalam hati kita. Wa muntaha dororil aduwi. Itu termasuk kato-katoke bahayane musuh nang kono. Sumayu adi zalika ila khuluwil qalbi an nuri zikrillah. Dan akhirnya perbuatan yang semacam itu, yakni konsentrasi penuh ingat kepada setan, ini akan mengakibatkan kosongnya hati kita dari cahayanya zikir kepada Allah. Karena artinya wa innal qalba idza inna ma'du'at bisabab bima yaridu alaihi min anwa'ir zikri, sedangkan hati sedangkan hati itu akan menjadi padang, terang benderang, akan hilang reget-regetnya disebabkan cahaya zikir yang masuk dalamnya, disebabkan nurul zikri. Keliru berarti eman mau. Jejal ngono. Nggih keliru iku. Ana gawe wedang keliru, anu kualik ngono. Sing pahit dikene Mbahim. Kita mikir setan. Lah aku kok luwih kiri membarai kok pahit ini. Fa iza qasada syaitanu misla hadzal qalbi walaisa fihi nurun walaisa fi nuru zikrillahi wa quwwatul istighali bihi fayusiku ayyal farabihi wala yaqwa ala daf'ihi. Falam ya'murna bintidhari syaitan wala biidmani zikrihi. Kesalahan yang pertama tadi. Jadi setan itu ketika menyerang kepada kita, kepada hati yang di sana tidak ada cahayanya zikir kepada Allah, tidak ada kekuatan sibuk kepada Allah,
maka hampir setan akan atau hampir juga akan lebih maka dia akan menguasai pada hati itu, sementara hati tidak mampu menolaknya karena tidak ada cahaya zikir. Orang mukmin itu bisa menolak setan ketika zikir. Ini ku inna syai'atan ini kok innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idzahum mubsirun. Kalau tidak tazakkaru gak iso mubsirun, gak bisa lihat pada setan, gak akan mampu menolak setan. Makanya menolaknya setan ya dengan zikir. Falam ya'murna binti dari syaitan. Allah tidak memerintahkan kita antisipasi untuk menunggu kedatangan setan. Enggak. Jadi jangan kita antisipasi kedatangan corona, enggak usah. Wala bidmani zikri, dan juga Allah tidak memerintahkan kita untuk terus menerus idman itu ngendeng ya. Terus menerus ingat pada setan. Makanya orang yang berpendapat kita harus konsentrasi kepada setan, antisipasi menghadapi datangnya setan, itu golato, keliru. Lawa amal furqasana wal muqaddisaniyah. Sedangkan pantan yang kedua yang mengatakan bahwa kita harus ingat kepada Allah, juga ingat kepada setan. Ini di berkah yang kedua itu nastakhilu bil ibadah wa bi dzikrillah walanan syaitan wa adawatah. Kita sibuk dengan ibadah kepada Allah, sibuk zikir kepada Allah, tapi jangan lupa dengan setan, jangan lupa dengan setan memusuhi kita. Berarti wal hajat ilal hadri minhu, jangan lupa atas kebutuhan kita untuk menolak setan, sehingga perlu kita kumpulkan dua hal, zikir kepada Allah dan tidak lupa setan, berarti ingat pada setan. Hal ini wa amal firqatus saniyatu faqad syarokat al-ula. Sebenarnya firqah yang kedua ini sama dengan yang pertama. Samanya bagaimana? Idz jama'at fil qalbi baina zikrillah wa syaitan. Karena mengumpulkan dalam hati satu zikir kepada Allah dan zikir kepada setan. Padahal ma ja'alallahu fi qalbin fi rajulaini min ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan orang laki-laki satu dengan dua hati. Kalau sudah ingat kepada Allah, nggak akan pernah ingat kepada selain Allah. Kalau ingat selain Allah, tidak akan pernah ingat kepada Allah. Makanya kalau di dalam Fathur Rahman diaturkan bahwa orang yang melihat kepada Allah itu seperti halnya orang yang melihat perawan yang dipingit akan dirabekno. Loh, maksudnya bagaimana perawan yang dipingit dirabekno nika? Niku zaman biyen saiki ora enek pingit-pingitan ngono kae. Wong dadi manten besok nang pasar saiki. Perawan yang dipingit itu kalau kita sawang, kita inceng, dia akan ngalih. Kalau kita ngalih, dia akan nginceng. Kalau kita lihat awak diri kita tidak akan melihat Allah. Kita melihat Allah tidak tahu pada diri kita. Mulane roh iki aku sing nglakoni, ilang Gusti Allah. Oh ini kalau bukan saya tidak ada yang mampu, hilang Allahnya. Karena kita bisa, kalau kita melihat pada diri kita niki dia Allah hilang. Makanya tidak bisa kumpul. Seperti hanya timur dan barat. Kalau dekat pada timur, jauh dari barat. Dekat dengan barat, jauh dari timur. Kalau di tengah-tengah, muzabzabun baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula, munafik kembalian. Nah, lalu bagaimana?
idh jama'at fil qalbi baina dzikri wa syaitan wa bi qadri ma yastaghilul qalbu bi dzikri syaitan yang kusu min dzikrillah. Dengan adanya hati kita sibuk ingat pada setan, jadi jelas ngurangi zikir kepada Allah. Kalau 1 jam ingat pada setan 5 menit, 1 jam zikir kepada Allah kurang 5 menit. Ini ku bagi wong sing istighol dengan zikrillah kaya kita ya pancene kurang terus. Ora eling setan aja zikir nang Gusti Allah hilang. Bahkan zikir saja hanya lesannya. Ya, tapi sapi al-istighol. Awaku al-zikru ma'al ghaflah khairun minal ghaflah anil zikri ya, semasi pokok sing lesane zikir sekalipun toh kita artinya lupa lebih baik daripada lupa dari zikir, hanya itu saja tinimbang. Wes. Waqad amarallah al-khalqa bi dzikrihi wa nisyani ma adahu. Wa nisyani ma adahu iblisa wa ghairihi. Allah Ta'ala memerintahkan kepada makhluk untuk selalu zikir kepada Allah, melupakan selain Allah, baik iblis atau selain iblis termasuk corona. Semuanya harus kita lupakan. Artinya enggak kita masukkan dalam hati. Falhaq, nah ini sing bener, kalau bukan nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 iku mosok enak sing perkara sing nomor 3 iso menang ya iki. Mestinya kan nomor 1 biasanya yang baik. Kok ini malah nomor 1, nomor 2 salah, yang benar berarti nomor 3 kan ya. Ayo perkara sing nomor 3 iso dadi apik ya niki anune. Falhaq ayyal zimal abdu qalbahu. Al-hadra ayul zimal tadi, ayul zimal abdu qalbahul hadra minasyaitan wa yuqarriru ala nafsihi adawatahu. Yang benar bahwa seseorang harus menetapkan dalam hati untuk menghindar setan. Saya harus jauh dari setan. Saya harus terhindar dari setan. Dan menetapkan di dalam hati tekad bulat bahwa setan adalah musuh. Nah, hanya itu saja. Jadi kita wajibkan, jadi wajib bagi seseorang menetapkan takut kepada setan, menetapkan setan adalah musuh. Fa iza taqadda dzalik wa sadaqa bihi wa sakana al-hadru fihi fa yastaghilu bi dzikrillah wa yaqubu alaihi bi kulli himmah wala yahturu bihi bibalihi amrus syaitan. Kalau orang itu sudah iktikad semacam itu, yakin bahwa setan adalah musuh, yakin bahwa kita harus menghindar dari setan, wasodaqo bihi, dan hal itu betul-betul sesuai, betul-betul cocok, betul-betul pas, dan hadrunya takutnya sudah melekat di dalam hati, wis sukun niku sakana wis anteng, sudah mantep kalau kita harus takut dengan setan, menjauhi setan. Tapi fayastakhilu, dan wis ngoten wayastakhilu bi dzikrillah, kita sibuk dengan zikir kepada Allah, wa yaqubu alai bi kullil himmah, dan kita jungkung menghadap pada Allah dengan semua konsentrasi. Wala yahturu bibalihi amru syaiton, sama sekali di dalam hatinya tidak ada bentik-bentik ingat setan, mikirno setan, krentek setan.
Kenapa kok di sini dikatakan benar pendapat yang semacam ini? Ya niku dalam hatinya sing penting ada tekad untuk menjauhi setan, tekad emoh dengan setan, tekad perang dengan setan, tekad setan itu musuh, kemudian kita sibuk zikir kepada Allah Ta'ala. Tidak usah hati kita ada khotir, ada kerentek tentang setan, tentang corona. Makanya semacam ini ya sudahlah. Kita bukan berarti melawan, kita bukan berarti tidak takut, tidak percaya dengan corona. Tapi kita tetap percaya bahwa corona ada. Corona adalah virus yang menular. Kita siap menghindar. Kita juga khawatir untuk terkena, namun tetap kita ibadah. Ya kita Jumatan, kita jamaah, kita zikir kepada Allah Ta'ala. Himmah kita, iman itu cita-cita, konsentrasi kita penuh untuk Allah Ta'ala. Gak usah mikir corona sama sekali, karena sudah ada gugus kesehatan, gugus apa? Ya gugus corona ngoten lho. Wis Covid saya nek tukase dhewe ora usah melok. Ora usah melok-melok, ora usah apa itu namanya meneliti sana berapa, ora usah mikir-mikir ngono wis. Fa innahu idza, ini benar yang spesial ini. Kenapa? Fa innahu idza istaghala bidzalika ba'da ma'rifati adawatihi summa khatara asyaitanu lahu tanabbaha lahu. Wa inda tanabuh yastaghillu bidaf'ihi wal istighal bi dzikrillah la yamna'u minat tayaqqud inda nas'ati syaitan. Bahwa ketika orang itu sibuk zikir kepada Allah setelah mengetahui setan adalah musuh, jadi setelah yakin setan itu musuh, ini ketika ada khotir setan, ada kerenteknya setan, maka dia akan langsung ingat. Wa inda tanabuh, ketika dia itu ingat, yastahil bidaf'i, akan sibuk menolak setan. Cara menolak setan bagaimana kemarin? Ada 4 hal. Yang paling akhir sing nomor 4 sing paling apik yaitu ketika digoda setan kita jangan debat, kita jangan mandek, kita jangan ngereken, balik kita sibuk ngece dengan setan, melakukan ibadah kepada Allah sehingga setan gak akan menggoda. Jadi ana orang membid'ahkan NU, membid'ahkan orang tahlilan, membid'ahkan orang manakipan, membid'ahkan yasinan, membid'ahkan torekoan. Tidak usah ditanggapi dengan mujadalah, dan tidak usah kita misuh-misuh, juga tidak usah kita mikir, tapi malah kita ece dengan melakukan kegiatan-kegiatan terus. Kita perbesar tahlilnya, kita perbesar yasinannya, sehingga setan akan kacrek. Waduh, serasa digudor atau tambah nemen ngoten lho nene. Wegah setan. Wah, iki digudor tambah nemen ya jarni ae ngoten. Kalau mandek sedikit saja. Mandek, wah ini kena sithik. Setan ini. Kena ngoten. Makanya jangan gampang kita mengurusi orang yang menggoda kita. Wa inda tanabu yastaghil bitafi wal istighal bi dzikrillah yamna'u minat tayaqqud inda nazaghati syaitan. Kita sibuk zikir kepada Allah tidak akan pernah bisa mencegah untuk ingat ketika digoda oleh setan. Terasa malah justru ketika zikir kepada Allah ada setan menggoda kepada kita, kita akan selalu ingat. Seperti halnya ketika selalu menjaga kesehatan kita, besok dan seterusnya. Ketika ada virus malah justru akan terasa. Wis gak ngreken, wis ora tau besok karo apa ya malah justru
kena virus gak kerasa malah bahaya. Bal ar-rajul yanamu wa huwa khaifun min ayyafutahu muhimmun inda tulu'i syubhi fayulzimu nafsahu al-khadra wa yanamu ala ayyunabbiya fi dzalikal waqti fayatanabbahu fil lail marratin qabla awanihi lima askana fi qalbihi minal khadri ma'annahu bin naumi ghafilun anhu. Contoh zikir kepada Allah ini tidak menghalang godaan setan, tidak menghalang ingat ketika digoda setan, yaitu seperti seorang yang takut ketinggalan nang pasar sunuai. Sama takut ketinggalan sepur waktu subuh, takut ketinggalan rombongan waktu subuh, kemudian tidur. Nah, akhirnya dengan fayulzimu nafsahu al-khadra wa yanamu ala ayatanabbaha, sehingga krono dirinya sudah takut kehilangan, takut ketinggalan rombongan wau, terus dia tidur agar ingat pada waktu tersebut. Apa yang terjadi? Fayatanabbahu fil lail marratin, sampai satu malam itu ingat beberapa kali, bangun Masya Allah loh. Padahal dia itu pada waktu bangun kan, pada waktu tidur kan lupa secara total loh, gak eling apa-apa. Walaupun tidur gak ingin apa-apa, tapi bisa setiap malam itu beberapa kali tangi bangun. Wah, sudah jam berapa? Usik turun. Terus jam berapa? Kenapa? Karena takut dengan. Tapi nggak usah dipikir terus. Hanya terus jangan sampai besok saya pagi ketinggalan. Mantep itu tuh. Orang terus dieling-eling setiap hari, waduh, jangan sampai saya ketinggalan kan nggak usah. Tapi kita hanya punya tekad, jangan sampai saya besok pagi ketinggalan sepur, jangan sampai ketinggalan rombongan. Wis gak usah mikir, udah gak usah diingat-ingat. Dengan tidak bisa diingat-ingat, kamu tidur kan gak ingat apa-apa. Ini pun ketika nanti malam bisa bangun beberapa kali itu, ingat beberapa kali. Jam 12:30, loh, subuh turun yo. Wah, ngene lho nih. Nah, nanti kan jam 2 ingat lagi. Padahal kan dia gak mikir, padahal kan ketika waktu tidur kan gak ingat, gak mikir. Saya paham ini. Dengan setan juga seperti itu, gak usah kita selalu ingat setan. Corona gak usah kita ingat corona. Kita mantep, corona adalah musuh yang harus kita jauhi, harus kita takuti. Tapi terus orang gak ingat terus. Aku tak ingat terus, enggak, kita ngaji ya gitu saja. Tapi nanti begitu ada hal yang bisa akan mengakibatkan corona, kita akan ingat. Setan pun juga seperti itu. Ini kalau Imam Ghazali nyontono cos pelengcas banget. Dan itu nyata kan. Di panjenengan subuh Arab dijak, terus khawatir kalau ketinggalan. Kamu sama gak mikir ya, oh sesuk subuh aku butuh budal, subuh budal. Kan enggak kan? Juga enggak konsentrasi terus dan terus tidur. Tapi di sini ternyata walaupun tidur itu bangun sudah ingat. Waduh, jam piro yo? Insya Allah niku iso ngrasakno, sulit untuk disampaikan, dikatakan, tapi kabeh merasakan itu. Kucing apa tikus? Wah jenenge tikus, masya Allah ya, wah ya temen ini. Kayak kewendel-kendel, kadang lungguh dulu dicokot itu, masya Allah, ini kendel banget, teran sopan belas senang. Yang terus sekolah. Kenapa kok bisa seperti itu? Ma'annahu bin naum ghafilun. Anhu padahal ketika tidur dia lupa, gak mikir. Tapi bisa ingat beberapa kali qabla awan ini sebelum waktu subuh kalau sudah ingat. Jam 3 tangi ingat, jam 4 tangi ingat. Dan nyaris tidak pernah
bakong. Tapi nek salat kok yo iso bakong. Kurang ajar. Lek kate budal nang pasar ketika khawatir ketinggalan blonjo itu jan begitu bangun itu langsung juta terus. Masya Allah. Kalau jamaah kaya menimpa itu. Ya Allah, niki ketok layatine kebek dunya iki niku. Fastighalu bi dzikrillah. Kaifa yamna'u tanabuhu. Wong lupa, tidur saja enggak ingat, tidur saja ternyata selalu ingat dengan apa yang sudah mantap pada hatinya. Bagaimana mungkin zikir kepada Allah bisa mencegah ingat? Nah, bisa mencegah ingat. Kalau sampean tahu ular itu adalah musuh membahayakan, sampai zikir ya Allah, ulo langsung melayu. Itu kenapa? Sampai sudah tahu kalau itu. Tapi kan nggak usah ingat ulo terus kan enggak. Tapi mantep ulo itu adalah musuh. Ulo itu adalah membahayakan pada kita. Ini walaupun bikinlah pangeran gak ingat ular sama sekali, begitu dengan roh ular, dia langsung wah langsung melayu. Loh ini loh. Makanya nggak usah terus ingat ular. Tapi dalam hati kita tentepno ular membahayakan. Ngoten. Wa masalu hadzal qalbi huwallazi yaqwa ala dafil adwi innama kana istighaluhu bi mujarradi dzikrillah ta'ala qad amata minhul hawa wa ahya fihi nurul akli wal ilmi wa amato anhu zulmatus syahawat zulmatas syahawati. Ini wa idza kana istighala bi mujarrati zikrillah, kalau dia itu sibuknya selalu hanya zikir kepada Allah. Dimang falirajul yanamu wa yanamu ala tanabah. Wa idza kana sighalu bi mujarrati zikrillah, ketika sibukannya seseorang itu selalu zikir kepada Allah Ta'ala, maka amata minhul hawa, keinginan hawa nafsu akan menjadi mati karena zikir kepada Allah. Wa ahya minhu nurul wa ahya minhu nurul fadli. Kok fadli apa ilmi? Nurul akli. Nurul akli wal ilmi, jurune nurul fadli. Dan dengan zikir kepada Allah akan menghidupkan cahayanya akal, cahayanya ilmu. Wa amato anhu zulmatas syahwat, dan bisa menghilangkan kegelapan syahwat dari hati. Fa ahlul basirati ayatamati as'aru qulubahum adawata syaitani wa tarassudahu wa alzamu hal khadra summa lam yastaghilu bi dzikrihi bal bi dzikrillahi wa dafa'u bi dzikri syarril aduwi wastadau bi nuri dzikrillah hatta absaru khawatiral aduwi. Hati sedangkan ahli basiroh, bukan ahli bisyarah. Ahli bisyarah malah ketutupan. Ahli basiroh ini selalu hatinya merasa kerasa tentang musuhnya setan, kerasa watara sudahu, dan siap siaga atas kedatangannya setan. Wa alzamu al khadro, dan mewajibkan hatinya untuk takut dengan setan, waspada dengan setan. Tapi setelah menetapkan summalam yastaghilu bi dzikrihi, lalu gak diingat-ingat tentang permusuhannya dia dengan setan. Bal bi dzikrillah, balik hanya zikir kepada Allah.
Wa dafa'u bidzikri syarrul adwi, dengan zikir kepada Allah bisa menolak usilnya musuh. Syarrul adwi ini usil niku ya gawe elek niku ya usil niku lho. Wastadau bi nuri zikrillah, dan beliau akan mencari padang untuk mengetahui musuhnya Allah itu dengan cahaya zikrillah. Mulane innal ladzina taqaw idza masam ta'ifatum minasyaitani tazakkaru fa'absharu hatta fa'idhan hum mubsirun, sehingga dia tahu. Hatta absharu khawatiral adwi, sehingga bisa membedakan, bisa mengetahui kerentek-kerenteknya kerenteknya musuh. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan cahaya zikir kepada Allah. Fa misalul qalbi misalu bi'rin urida tadhiruha minal ma'il qadiri liyatafajjara minhul ma'us safi. Hati yang semacam ini seperti halnya sumur yang ingin dibersihkan dari air reget, air kotor, agar supaya sumber air yang bening, agar bisa menyumber, agar supaya mancur, nyumber nyumber air yang bersih. Jadi seperti sumur yang ingin dibersihkan dari reget-reget karena pengaruh lingkungan. Biasanya itu sumur yang di sebelahnya itu ada teretong-teretong atau pokoknya sepenting limbah dan sebagainya. Nah, ini kita tujuannya untuk membersihkan dari limbah-limbah itu biar sumbernya, biar yang keluar itu air yang bersih, sumbernya yang sumber jan. Nah, fal mustahil bi dzikri syaiton qataraka fil ma'al qadhira. Sedangkan orang yang sibuk dengan zikir pada setan ini sama halnya membiarkan limbah itu masuk pada sumur. Waladhi jama'a baina zikri syaitan wa zikrillah qad nazakhal ma'al qadir min janibin walakinna qatarakahu jarian ilayya min janibin akhar. Sedangkan orang yang kedua-duanya, yaitu zikir kepada Allah dan zikir kepada setan, sama halnya orang yang menguras air limbah tapi membiarkan air limbah masuk dari jalan yang lain. Walakin aku taroko jarian ilaiha min janibin akhar. Akhirnya apa? Fayatulu ta'abuhu wala yajifu wala yakhafu. Jero ya kan. Wala yajifu minal bi'ril ma'il qadari. Ma'il qadiri. Minal ma'il qadir. Jadi maka dia cuma menghabiskan tenaga, susah payah, namun sumur tidak bisa kering, tidak bisa lepas, tidak bisa sat dari air yang keruh atau air limbah. Wal basir, orang yang benih, gampangan, huwal ladzi ja'ala majral ma'il qadiri aku sudan wa mala'a bil ma'i syafi. Sedangkan orang yang basirah tentunya akan menjadikan jalannya air yang limbah itu ditutup, dibuntu dan dipenuhi dengan air yang bersih. Fa idza ja'al ma'ul qadir dafa'u bisikri wasaddi. Ketika air limbah itu masih mengalir, maka akan dihadang dengan tembokan. Wong Jawa Malang ditemboki. Ini ditemboki, salah ditemboki atau ya dihadang tanpa dengan susah payah, min ghairi kulfatin wa mu'natin wa ziyadati ta'ab, tanpa harus susah payah membutuhkan
ragat dan nambahi pepayahan, payah. Ini bagi wong bener. Kesimpulannya bahwa ketika Allah memberikan warning kepada kita untuk menjauhi pada setan dan memberitahukan setan itu musuh kita, kita harus mantap dan kita harus yakin dan kita harus siap untuk menolaknya. Tapi nggak usah diingat-ingat. Tapi mantap di dalam hati saja sudah. Pokoknya enak tak lawan, gitu enggak loh. Nah, demikian pula ketika orang itu diberitahu kalau WHO kalau ada pandemi, pandemi ini yo pandemi ini, merata, di pandemi karo virus corona, ini akan menular dan seterusnya. Kita percaya gitu saja lo ada virus corona dan kita siap kalau ada menghindar, tapi nggak usah kita stres, takut, mikir, nggak usah. Cukup ditinggal ngaji, tinggal ibadah dengan zikir kepada Allah. Tapi begitu nanti akan muncul, kita akan ingat. Nah, kalau memang kita sudah yakin ada corona ini, bila enek, wah iki ono orang asing, nah, maka kita waspada, ini bahaya lah ngoten neh. Jadi kalau tidak salaman ya salaman, dan setelah salaman kita cuci tangan, ngoten saja sudah cukup kan bae. Enggak usah stres. Enggak loh. Oke, terus kalau ada yang ditanyakan ya monggo, ini sudah 1 jam 10 menit nih gua. Kalau nggak ada ya nanti saja dengan